Dalailul Khairat ini ditulis oleh Al-Imam Al-Jazuli radhiyallahu anhu. Ya. Dalailul Khairat ini ditulis oleh Imam Al-Jazuli radhiyallahu anhu. Ini banyak saya tulis keterangan berbahasa Arab ini hanya yang berhubungan dengan Dalailul Khairat. Sababu ta'lifil kitab, Imam Jazuli menulis Dalailul Khairat ini ada sebabnya. Suatu ketika Imam Jazuli ini mau sholat. Beliau mau wudu, ada sumur tapi nggak ada timbanya. Ya. Jadi beliau mau sholat, mau berwudu, kemudian beliau menemukan sumur tapi tidak ada timbanya. Nah itu Imam Jazuli bingung, mencari timba nggak ada. Lalu dilihat oleh anak perempuan yang masih kecil. Dari kejauhan, dari tempat yang tinggi dilihat. Imam Jazuli yang bingung mencari timba. Kemudian anak perempuan yang kecil ini masih kecil anaknya itu. Ya, cewek tapi masih kecil. Nah kemudian anak perempuan yang kecil ini tanya ke Imam Jazuli. Man anta? Panjenengan siapa? Kemudian diberitahu oleh Imam Al-Jazuli, saya itu adalah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Kemudian dijawab oleh perempuan itu, oh kamu orang yang dipuji orang itu ya? Kamu orang yang viral itu. Yang viral kebaikannya, yang dipuji orang itu. Tapi kamu kok bingung? Mengeluarkan air dari sumur kok bingung kamu? Loh, kemudian perempuan kecil ini meludah ke dalam sumur. Sumurnya itu diludahi. Lah airnya langsung naik ke atas. Langsung tumpah ke atas airnya. Diludahi oleh anak kecil itu. Ya, itu. Kemudian Imam Al-Jazuli berwudu. Setelah berwudu, Imam Jazuli bertanya ke perempuan itu. Aqsamtu alaika bimanilta hadhil martabah. Wahai anak perempuan kecil, saya sumpah kepadamu. Saya bertanya, kenapa, dengan sebab apa kamu mendapatkan derajat yang tinggi ini? Wong sumur diludahi, airnya langsung naik. Itu dijawab oleh anak perempuan tadi, bikathratis sholati ala man kana idza masya fil baril akfar ta'allaqatil wuhus bi adhyalihi sallallahu alaihi wasallam. Saya mendapatkan derajat yang seperti ini dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi. Yang bila Nabi itu berjalan di suatu bumi yang terpencil, maka binatang-binatang gesit itu sama gandolan kepada bajunya Nabi itu, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata perempuan kecil ini bisa seperti itu disebabkan memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah Dalailul Khairat ini kumpulan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu begitu ya. Lah faedahnya apa? Ini saya tulis sedikit faedahnya. Wa qad dzakara sahibun ni'am al-jalail. Ya. Di kitab An-Ni'am al-Jalail halaman 71 disebutkan annahu yufidun nur, bahwa Dalail Khairat ini berfaedah cahaya. Orang yang membaca Dalailul Khairat akan bercahaya. Hatinya, pikirannya, tubuhnya itu glowing. Ya. Bahasa sekarangnya glowing. Itu. Hatinya, pikirannya, akhirnya terang hidupnya. Wa annahu min a'zami asbabi qada'il hawaij. Dan Dalailul Khairat ini merupakan salah satu sebab terkabulnya hajat yang terbesar. Salah satu sebab terbesar terkabulnya hajat. Ya, tercapainya cita, tercapainya keinginan. Wa anna min barakatihi aidan fathu abwabil khairi was sa'adah wal ghina liman aktsara min qiraatihi. Termasuk barokahnya membaca Dalailul Khairat lagi, membuka pintu-pintu kebaikan, membuka pintu-pintu keberuntungan dan pintu-pintu kekayaan. Jadi bisa baik, beruntung dan kaya.
liman aktsara min qiraatihi, untuk orang yang memperbanyak membaca dalailul khairat, akan dibuka pintu-pintu rizki itu yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, membuka pintu kebaikan, keberuntungan dan kekayaan. Wa azamu min zalika, dan faedah membaca dalail yang lebih besar dari itu semua, ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam liman dawama ala qiraatihi, yaitu orang yang memperbanyak itu akan bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur, untuk orang yang istiqomah membaca dalailul khairat. Minimal 1 minggu hatam 1 kali kalau dibaca sesuai dengan hizib-hizibnya ini. Kama huwa mujarrabun inda ahlil khairi wassalah, sebagaimana tersebut sudah terbukti, dibuktikan oleh orang-orang yang baik dan orang-orang yang soleh. Wa min fadhailihi wa barakatihi, termasuk keutamaan membaca dalail, barokahnya membaca dalail, annahu yurisul istiqomah, bisa menyebabkan orang itu istiqomah. Wa yaksu qari'ahu binurin ajib yash'uru bihi kullu man yarahu, dan orang yang membaca ini akan bercahaya, dan semua orang yang melihatnya bisa melihat cahaya itu bersinar. Kalau bahasa sekarangnya glowing. Masya Allah. Wa yulki mahabbatahu wa haibatahu fi qulubil jami', dan Allah akan memasang kepada hatinya manusia kecintaan pada orang yang membaca dalail itu. Artinya apa? Orang dalail akan dicintai orang. Wa haibatihi, dan akan wibawa. Wa min a'zami fawaidihi wa fadailihi annahu yurisu mahabbatal habibil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk faedah dan keutamanya yang besar, orang yang membaca dalail itu akan mencintai, menyebabkan cinta yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya juga dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falzamhu, maka istiqomahlah kamu membacanya. Taro min barokatihi al-ujbah, maka kamu akan melihat sesuatu yang menggumunkan, yang menakjubkan dari barokahnya dalailul khairat biidnillahi ta'ala, dengan izin Allah ta'ala. Itu termasuk sebagian faedahnya membaca dalailul khairat. Juga ya, dibaca itu faedah itu. Kalau mempunyai hajat besar seperti mendatangkan orang minggat, melamar perempuan supaya diterima, cepat dapat jodoh, ingin cepat dapat jodoh dan lain-lain, maka bacalah Fatihah kepada orang yang dimaksud kalau ingin melamar yang dilamar. Ya, atau baca Fatihah kepada hajatnya. Ya. Umpamanya ingin dapat jodoh, ya baca khususon, semoga saya mendapatkan jodoh dengan cepat, jodoh yang begini. Baca Fatihah. Ya, lalu membaca dalailul khairat sampai hatam, satu dudukan. Maksudnya satu dudukan, tidak harus satu dudukan duduk, enggak. Nah, yang penting sebelum hatam tidak boleh bicara. Umpamanya batal, wudhu lagi diteruskan, enggak apa-apa. Atau di sini capek, umpamanya indah duduk terus diteruskan, enggak apa-apa. Yang penting kalau belum hatam jangan berbicara. Itu yang dimaksud majlisin wahidin. Nah, dibaca di tengah malam. Ya, jadi bangun malam, itu lalu membaca Fatihah kepada orang yang dimaksud, atau kalau punya hajat, membaca Fatihah supaya hajatnya itu hasil terkabul. Nah, kemudian membaca dalailul khairat di tengah malam, satu khataman langsung. Nah, itu satu majelis. Maksudnya kalau belum hatam jangan berbicara. Lalu memohon kepada Allah Ta'ala dengan bertawassul pada Imam Al-Jazuli radhiyallahu anhu. Nah, setelah hatam kemudian bertawassul. Ya, tawassul, berdoa kepada Allah, bertawassul kepada Imam Al-Jazuli. Cara tawassulnya seperti ini. Allahumma inni atawassalu ilaika biwaliyika asy-syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli sahibi dalailil khairat bi hurmati jamalikal baqi wa wajhikal a'zam wa bi hurmati nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
antaqdiya hajati, ya Allah, ya Rabbi, atini ma sa'altuk, kemudian sebutkan ingin cepat dapat jodoh ya Allah, atau ya, saya ingin melamar itu. Nah, pokoknya sebutkan hajatnya di sini di titik-titik. Ya Arhamar Rahimin. Nah, baca doanya minimal 3 kali. Nah, insya Allah oleh Allah dikabulkan hajatnya. Itu. Jangan amalkan 1 kali, amalkan terus sampai berhasil tiap malam. Ya, 1 kali belum hasil, 2 kali, terus sampai berhasil. Jadi tiap malam. Ya, paling hanya berapa? Tidak begitu lama kok. Baca Dalailul Khairat ini enggak begitu lama. Nah, itu begitu. Nah, kemudian cara mengamalkan dalail. Ini kalau tidak untuk hajat khusus, ingin diamalkan harian. Dibaca setiap hari 1 kali hatam, tapi hanya dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Jadi tiap tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 baca dalail. Tiap 1 hari 1 hataman. Dari tanggal 6 sampai ke belakang nggak usah baca lagi. Nanti di awal bulan lagi baca lagi. Itu cara yang pertama. Ya. Atau cara yang kedua, dibaca sesuai dengan hizib-hizib yang ada pada kitab dalail. Di sini kan ada Al-Hizbus Tsalits fi Yaumil Arbi'a. Nah, itu hizib yang ketiga, yaitu di hari Rebu. Dibaca sesuai dengan hari-hari yang disebutkan dalam kitab dalail. Nah, ini 1 minggu hatam berarti. Ya, atau dibaca semua, yang penting setiap malam Jumat hatam. Ya, kalau sempat sehari baca banyak, kalau nggak sempat ya nggak usah baca. Yang penting kalau sudah nyampe malam Jumat hatam. Tuh. Pokoknya diusahakan sampai tiap malam Jumat sudah hatam. Nah, ini. Ya. Nanti menurut para ulama, para kiai yang mengamalkan dalail ini kalau diamalkan nanti keluar madunya setelah mengamalkan selama 4 tahun istiqomah. Kalau orang sudah mengamalkan 4 tahun istiqomah dalail, maka nanti akan terasa sekali madunya, yaitu rezekinya lapang, hajatnya terkabul, ya, kemudian keramat, mulia, begitu. Kalau sudah mengamalkan 4 tahun. Gitu ya. Lagi abidana sekolah. 4 tahun itu sama dengan kuliah. Kamu kuliah itu 4 tahun. Nah, itu diamalkan. Pokoknya 1 minggu hatam 1 kali. 1 minggu hatam 1 kali. Nah, ini mudah ini, Pak. Hampir semua ulama mengamalkan, punya amalan dalail. Ada yang pakai cara yang pertama, tiap awal bulan tanggal 1 sampai tanggal 5. Setelah itu tanggal 6 nggak usah. Ya. Atau ada yang mingguan, sesuai dengan hizib-hizib, dicicil berarti. Ya. 1 hari paling 10 menit. Itu hizib-hizibnya dibaca. 1 hari paling 10 menit. Ya. Ada yang mengamalkan, yang penting setiap malam Jumat hatam. Nah, ada yang begitu ya. Itulah kitab Dalailul Khairat.